Anda kembali dalam Green Economic Forum dengan tema transisi dan ketahanan energi nasional sebuah keniscayaan. Saya Maria Katarina. Kita sambung kembali diskusi kita. Kami masih bersama dengan Surya Fitri, Business Vice President Power Systems Schneider Electric Indonesia dan Timor Leste. Kemudian Daniel S. Purba, Senior Vice President Strategi and Investment PT Pertamina Persero, dan Setiadi Wicaksono, Vice President Pengembangan Hilirisasi PT Bukit Asam Tbk. Kita lanjut lagi ya, Bapak-bapak. Kalau tadi saya terakhir bertanya kepada Pak Daniel dari Pertamina, saya ke Pak Surya nih ya. Apa saja sebenarnya upaya yang dilakukan oleh Schneider Electric sendiri nih Pak Surya dalam rangka mendukung percepatan transisi energi bersih di Indonesia dan juga digitalisasi ya pengelolaan energi, karena tadi juga ada mention peoples dan teknologinya begitu ya, dua hal yang menjadi concern dari Schneider. Ya, kami telah melakukan beberapa upaya dalam mendukung percepatan transisi energi bersih dan juga digitalisasi pengelolaan energi di Indonesia. Di Schneider Electric kami mengedepankan kerangka keberlanjutan yang secara holistik dan juga terukur melalui yang disebut Electricity 4.0, yang mana konsep ini akan menghasilkan efisiensi dan juga penghematan energi. Dan kami sangat mendukung untuk activity sustainability dan juga percepatan pemanfaatan teknologi digital untuk menghasilkan energi bersih, tentunya juga menekan emisi karbon dan penguatan ketahanan energi. Kami di Schneider langsung mengimplementasikannya. Di pabrik kami di Cikarang, pabrik panel listrik, 20% dari daya yang dibutuhkan memanfaatkan energi surya dalam bentuk PLTS atap. Ya, jadi kita sudah melakukan secara langsung. Dan juga kami mendukung perkuatan infrastruktur kendaraan listrik, di mana kami memiliki sistem yang dapat mendukung untuk stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Tentunya ini secara langsung akan mendukung penurunan emisi karbon. Berarti implementasinya sudah ada langsung dilakukan juga oleh Schneider begitu ya. Betul. Cukup beratkah begitu terkait dari transisi energi ini, Pak Surya? Atau ya, sebenarnya mudah kalau memang dijalankan begitu ya? Ya, ini kita harus mulai. Kita harus mulai tentunya, dan kita harus bekerja sama dengan semua pihak, ya, dengan pemerintah dan juga dengan stakeholders lah, dan juga kita melihat berpartner dengan partner yang bisa mendukung menyediakan energi bersih dari energi terbarukan. Energi bersih, energi terbarukan ya. Saya ke Pak Setiadi, Pak. Nah ini seperti apa nih Pak Anda melihat ya, aksi nyata apa saja juga yang sudah dilakukan untuk menuju ke net zero emission dari Bukit Asam nih Pak? Baik, jadi dari kami di Bukit Asam, kami juga sudah berperan aktif ya secara nyata di bidang pengurangan emisi karbon di beberapa tahun belakangan ini. Dapat kami sampaikan di periode tahun 2017 sampai 2021, kami sudah berhasil mereduksi emisi hingga sekitar 565.000 ton CO2 ekuivalen melalui program-program inisiatif di operasional. Di antaranya itu untuk program unggulannya terkait reforestasi, kemudian juga ada elektrifikasi, peralatan tambang, dan juga e-mining reporting system. Hal yang menarik, upaya-upaya tersebut tidak hanya berdampak baik bagi sisi alam, tapi juga berdampak baik bagi penghematan biaya di perusahaan. Jadi kami lihat di sini antara alam dan perusahaan bisa beriring berjalanan. Nah, saya sampaikan contohnya untuk elektrifikasi peralatan tambang, itu di mana kami mengganti peralatan pertambangan yang selama ini menggunakan bahan bakar fosil itu menjadi elektrik. Jadi contohnya PC ataupun HD itu yang dulunya menggunakan bahan bakar bensin, itu kami mulai shifting ke elektrik. Nah, program ini dapat mengurangi emisi rumah kaca itu sebesar 17.500 ton CO2 ekuivalen, dan secara biaya itu bisa mengefisiensikan sebesar 18,7 miliar rupiah per tahun. Jadi ini yang menarik bagi kami di Bukit Asam. Kemudian juga contoh lainnya terkait e-mining reporting system. Ini merupakan platform pelaporan produksi secara online dan real time untuk meminimalisasi monitoring konvensional yang secara dulu itu dilakukan melalui kendaraan, sehingga dapat mengurangi penggunaan bahan bakar hingga 1,2 juta liter per tahun. Nah, hal ini ekuivalen dengan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 1.700 ton CO2 ekuivalen, atau
jika dirupiahkan ini maka terdapat efisiensi biaya sebesar sekitar 10 miliar rupiah per tahun. Nah, tentunya hal-hal ini menjadi program yang menarik bagi kami di Bukit Asam sehingga bisa berkontribusi secara positif untuk alam dan juga menggunakan teknologi ini bisa meminimalisasi dari biaya di kami di Bukit Asam. Adapun secara jangka panjang, PTBA telah menyusun roadmap dekarbonisasi yang secara prinsip dapat dibagi menjadi 3 pilar. Pilar pertama itu terkait dekarbonisasi operasional pertambangan, kemudian pilar kedua terkait reklamasi, dan pilar ketiga terkait studi untuk menuju carbon capture storage. Tentunya diharapkan makin besar dampak lingkungan ke depannya atas upaya-upaya kami di Bukit Asam. Oke, baik. Ternyata ada banyak hal juga yang sudah dilakukan begitu ya, dan ternyata side effect-nya juga bisa sampai ke efisiensi dari sisi biaya begitu, Pak Setiadi ya? Betul, betul Mbak Maria, ini menarik bagi kami di Bukit Asam. Sehingga tidak melulu energi bersih itu mahal, bisa juga memberikan penghematan bagi kami di industri pertambangan. Nah, ini yang harus kita petakan kembali nih, inisiatif-inisiatif lain mana lagi yang secara teknis bisa memberikan efek yang baik bagi alam, namun juga mampu memberikan dampak yang bagus bagi ekonomi perusahaan. Betul, karena memang kita banyak sekali tarik ulur begitu ya seputar mengenai investasi yang cukup mahal sebenarnya kalau masuk ke green energy atau energi yang baik, energi yang terbarukan. Jadi sehingga masih lama gitu perjalanannya ya sampai dengan saat ini. Saya mungkin ke Pertamina ya, ke Pak Daniel. Ini sebenarnya kalau kita lihat dari sisi investasi, butuh dana berapa besar sebenarnya untuk Pertamina begitu dalam melakukan transisi bisnis yang ramah lingkungan dan juga selaras dengan net zero emission. Karena kan kita tahu memang banyak sekali concern kenapa kok ragu para investor untuk masuk energi bersih, karena memang investasi awalnya cukup besar gitu ya, cukup tinggi yang harus dikeluarkan, Pak Daniel. Ya, betul sekali. Jadi memang tidak sedikit alokasi investasi yang diperlukan ya untuk energi terbarukan ini. Di sisi lain, dari sisi keekonomian memang boleh dikatakan masih belum justified begitu ya, sehingga belum begitu banyak pihak pengusaha untuk melakukan investasi atau mengembangkan usaha di bidang energi terbarukan ini. Apa yang Pertamina lakukan, kita tentunya tidak bisa seperti tadi seperti tema kita gitu ya, ini adalah sebuah keniscayaan, bukan sebuah pilihan. Jadi Pertamina pun sudah mengadop transisi energi ini dalam kita menyusun long term planning bisnis kita. Kita sudah menyusun atau menerapkan gitu ya beberapa project-project ya sebagai footprint portofolio bisnis Pertamina di bidang energi terbarukan gitu ya. Tentunya tidak melepaskan dari investasi yang kita lakukan dari existing business karena kita dalam proses transisi saat ini. Jadi memang majority. Ya, Pak Daniel. Oke, tampaknya ada sedikit gangguan teknis ya. Di investasi ada di sektor mengalokasi besar. Silakan Pak, lanjutkan Pak. Mungkin internetnya kurang stabil ya. Oh ya, mungkin saya lanjutkan saja. Jadi kita sudah menyusun long term planning kita dan kita sudah mengalokasikan anggaran kita gitu ya, anggaran investasi kita itu antara 10 sampai 11 miliar dolar dalam 5 tahun ke depan di sektor energi baru dan terbarukan. Jadi ini kurang lebih 14% dari total investasi kita, di mana kalau kita ambil benchmark secara global, perusahaan-perusahaan oil and gas yang ada, begitu mereka dari sisi total alokasi investasinya itu masih sekitar 4-5%. Jadi sudah cukup besar porsi yang kita alokasikan untuk kita investasikan di energi terbarukan, begitu ya, untuk menyongsong era transisi ini. Di mana saja kita investasikan, tentunya yang terbesar porsinya sekarang ini adalah di geothermal, panas bumi. Gitu ya, kita di negara yang ring of fire,
mempunyai kapasitas panas bumi yang begitu besar, kita menargetkan akan melipat duakan kapasitas pembangkit listrik panas bumi kita dalam 5 tahun ke depan yang sekarang ini sekitar 600-an megawatt, ini sampai menjadi 1.200 megawatt di tahun 2026-2027. Jadi itu yang terbesar. Berikutnya adalah kita juga mengalokasikan beberapa investasi kita di PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Apakah ini sifatnya komersial? Belum. Jadi kita akan memanfaatkan dulu listrik dari tenaga surya ini untuk operasi kita sendiri. Nah, ini tentunya tadi sudah sempat dibahas, ini ikut mendorong sebetulnya pengurangan biaya kita, begitu ya. Namun juga memang di sini kita mendukung untuk terus menjadi pionir begitu dalam pemanfaatan energi bersih dalam operasional Pertamina sendiri. Itu mungkin secara garis besar apa yang sudah kita rencanakan dan kita lakukan dalam konteks energi transisi ini, konteksnya investasi yang sudah kita alokasikan dalam 5 tahun ke depan. Baik, sudah ada juga biaya yang dikeluarkan, investasi yang dikeluarkan begitu ya Pak Daniel ya untuk mendukung ini. Ya. Saya ke Pak Surya kembali. Nah, untuk mendorong efisiensi saat ini membantu penghematan energi, Schneider sendiri kan juga melakukan electricity 4.0 ya. Nah, ini bisa seperti apa sih konsepnya begitu? Kalau tadi kan dijelaskan ada beberapa yang dijalankan oleh Pertamina dan juga Bukit Asam terkait mengenai solar juga begitu ya, panas bumi. Jadi sudah ada memang Indonesia ini sebenarnya cukup kaya ya, anginnya, airnya, kemudian panasnya begitu ya, yang bisa memang diimplementasikan menjadi energi bersih. Nah kalau dari sendiri seperti apa nih Pak Surya? Ya, kalau dengar dari pembicara tadi semua bahwa kita cukup optimis ya melihat semua pihak sudah mulai dan dengan berbagai strategi dan solusinya. Berbicara tadi mengenai Electricity 4.0, yang mana ini lahir karena memang ada industri 4.0. Ya. Jadi konsep Electricity 4.0 adalah penggabungan konsep dari elektrifikasi dan konsep dari digitalisasi. Ya. Di mana lebih detailnya ini merupakan inovasi baru dalam mendistribusikan dan juga meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Konsep ini merupakan masa depan dari zero carbon electricity. Ya, jadi bisa dibayangkan ke depan itu diharapkan karena targetnya net zero, sistem kelistrikannya pun harus demikian. Di mana konsep ini mampu untuk memfasilitasi peralihan ke energi yang bersih, tentunya juga untuk mencapai penghematan energi. Contoh implementasi untuk Electricity 4.0, kalau kita bicara di industri, kami selain juga menawarkan ke customer kami, kami lagi-lagi mengimplementasikan di tempat kami dulu. Di Schneider sendiri ya? Sendiri. Pabrik kami di Batam, yang mana kita sebut sebagai Smart Factory, karena merupakan penggabungan antara energy management dan juga industrial automation. Smart Factory ini sudah juga mendapat penghargaan dan dari pemerintah dalam Kementerian Perindustrian sebagai salah satu pabrik yang memenuhi kriteria industri 4.0. Ini di industri. Kalau di jaringan kelistrikan di PLN terutama, baik itu di distribusi ataupun di transmisi, kami secara aktif juga bekerja sama dengan teman-teman di PLN ya dalam mencari solusi untuk yang bersifat digitalisasi ataupun otomatisasi. Salah satunya yang saat ini kita kerjakan ada uji coba Smart RMU. Ini kubikel panel listrik, yang mana panel listrik ini bisa dipantau secara remote, jarak jauh. Untuk performance-nya dan juga untuk efisiensi pemeliharaannya. Jadi bisa seperti itu. Dan tentunya juga beberapa solusi di segmen lainnya, tidak hanya di PLN. Nah ini merupakan bagian dari kontribusi dari sistem Electricity 4.0 yang mana dapat menghasilkan sistem distribusi listrik yang efisien dan juga aman di era industri 4.0 ini.
efisien dan juga aman. Betul, itu paling penting. Itu paling penting ya, efisien dan juga aman. Karena jangan sampai nanti jauh dari nilai keekonomian ya. Betul. Secara keseluruhan. Nanti kita perdalam lagi. Baik. Pak Surya, Pak Daniel dan juga Pak Setiadi, kita sambung ya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Green Economic Forum.